Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi dan perjalanan manusia dan jin dari bumi ini ke bumi Sidratul Muntaha yang ada di langit ketujuh, yang telah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj bagian kedua. Baiklah pemirsa, pada bagian kedua ini kita akan bahas mengenai alam kubur, padang mahsyar dan alam akhirat. Oleh karena itu, agar manusia mendapat ampunan dari Allah dan keridhaannya, maka Allah memerintahkan agar manusia beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah adalah memohon ampunan dan keridhaannya. Juga di dalam surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hati dalam beribadah padanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Juga di dalam surat An-Nisa ayat 36. Fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Di dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Dalam menyembah Allah, hendaknya manusia memohon ampunan dan surganya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli dzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Juga di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kardis samai wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hendaknya manusia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai ketakwaan di dalam hidupnya, agar mereka meraih rahmat Allah yang besar.
Sebagaimana firman Allah tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam surat Al-Imran ayat 17, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Di dalam beribadah kepada Allah, manusia ada yang menghendaki pahala dunia dan ada pula yang menghendaki pahala akhirat. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surat Al-Isra 19. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Di dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Di dalam surat Al-Imran 145, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Oleh karena itu, di dalam beribadah, hendaknya yang dimohon adalah pahala akhirat. Karena dunia ini sudah diberkahi, tinggal kita mensyukurinya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat 10. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Juga di dalam surat Yasin ayat 33. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Surat Yasin ayat 34. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan daripadanya beberapa mata air. Surat Yasin 35. Sesungguhnya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Manusia hidup di bumi ini hanya sementara, dan umurnya sangat pendek, dan juga merupakan kesenangan sementara. Bila mana salah seorang meninggal dunia, maka ia akan ditempatkan di taman-taman surga atau di jurang-jurang neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka gelarkanlah permadani dari surga, dan dandanilah ia dengan pakaian dari surga,
bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkan alam kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Lalu dia berkata, berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Dia pun berkata, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, alam kuburnya di taman-taman surga, di bumi Sidratul Muntaha. Ia hidup sebagaimana hidup di dunia, mempunyai jasad dengan wajah yang tampan, dan amal solehnya pun menjadi seorang yang tampan wajahnya untuk menemani dirinya di taman surga hingga hari kiamat. Dalil di dalam Al-Quran mengenai alam kubur orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Imran 170. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Imran 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Di dalam surat As-Surah 22, kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia besar. Bagi orang-orang yang zalim, alam kuburnya sebagaimana hadis. Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu neraka, maka panas dan uap panas yang mengenainya. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dalil dalam Al-Quran mengenai orang-orang zalim di alam kuburnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bertobat, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding atau barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Di dalam surat Ibrahim ayat 44. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mematuhi rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?
Di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Pada hari kiamat, orang-orang yang ada di taman-taman surga maupun yang ada di jurang-jurang neraka, roh-roh mereka semua akan dikembalikan ke masing-masing tulang belulangnya untuk dibangkitkan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf 25. Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu dibangkitkan." Bumi ini yang sekarang kita tempati kelak di hari kiamat berubah menjadi padang mahsyar. Kemudian orang-orang berkumpul untuk menerima buku catatan amal, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di padang mahsyar, manusia digiring menuju suatu tempat yang disebut Mauqif, sebagaimana dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah kalian." Di pada masa di mana mereka akan menerima buku catatan amal, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yasin ayat 12. "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz." Di dalam surat Al-Isra ayat 13, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebagai kitab yang dijumpainya terbuka." Di dalam surat Al-Isra 14, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu." Setelah selesai penghisapan pada mahsyar, maka berkatalah setan sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 22. "Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Kemudian mereka dibawa oleh para malaikat ke bumi Sidratul Muntaha, dan Allah akan mendatangkan mereka bersama setan ke sekeliling jahanam dengan berlutut, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Maryam 68. "Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut." Surat Maryam 69. "Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Surat Maryam 70. "Dan kemudian kami sungguh telah mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka,
Surat Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Maryam 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, dan orang-orang yang bertakwa dibawa ke surga berombong-rombongan pula, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zumar 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Di dalam surat Az-Zumar 72 dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surat Az-Zumar 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar 74. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Di dalam surat Az-Zumar 75. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dengan kenikmatannya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Di dalam surat Al-Insan ayat 20. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar. Di dalam surat Ar-Rahman 70, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Surat Ar-Rahman 72. Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih di pinggir dalam rumah. Surat Ar-Rahman 74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Di dalam Al-Hadis, Anas bin Malik menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku masuk surga, tiba-tiba aku melihat istana dari emas. Maka aku pun bertanya, untuk siapa ini? Para malaikat pun menjawab, untuk seseorang pemuda dari suku Quraisy. Aku pun mengira bahwa itu adalah aku. Maka aku bertanya, siapa ia? Para malaikat menjawab, Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Jadi istananya Umar bin Khattab telah dibangun di surga, yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Demikianlah pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf bila mana ada kesalahan.
Dan kami tutup dengan doa. Rabbana wadkhilna jannati adan wa abaina wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.